bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristika dari kelas 11 Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel yang ada 13. Yang pertama, ada organ nukleus. Organel pusat dalam sel-sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat kontrol sel karena menyimpan dan mengatur informasi genetik. Berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan, metabolisme, pembelajaran, dan fungsi sel secara keseluruhan. Letaknya di tengah-tengah sitoplasma. Yang kedua, ada badan Golgi. Organel sel eukariotik yang terdiri dari tumpukan kantung, membran gepeng atau sisterna, berfungsi untuk mengemas protein serta lipid menjadi vesikel untuk eksportasi ke lokasi yang tepat dalam sel atau keluar sel. Terletak di dalam sitoplasma dekat dengan nukleus dan retikulum endoplasma. Yang ketiga, ada mikrobelus. Mikrobelus adalah struktur protein terbesar dalam sitoskeleton. Sel berbentuk tabung, rongga, dan plesikbel. Berfungsi sebagai jalur di dalam sel untuk mengangkut organel dan molekul lain. Letaknya tersebar pada seluruh sitoplasma. Sel terlihat di dekat pusat sel, khususnya pada centrosom. Yang keempat, ada endoplasma retikulum. Jaringan organisasi membran di dalam sitoplasma sel berfungsi untuk sintesis, modifikasi, dan transportasi protein dan lipid serta metabolisme karbohidrat. Letaknya berdekatan dengan nukleus. Yang kelima, ada mitokondria. Organel berbentuk bulat atau memanjang yang ditentukan pada kebanyakan sel. Mereka adalah pusat energi sel karena peran vitalnya dalam produk energi. Berfungsi sebagai penghasil energi seluler melalui respirasi keluar. Letaknya di dalam sitoplasma sel eukariotik. Yang keenam, ada ribosom. Organel kecil padat di dalam sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Letaknya di sitoplasma. Yang ketujuh, ada vakuole. Organel sel berupa kantong membran berisi cairan yang berfungsi menyimpan air, nutrisi, zat sisa yang mengatur keseimbangan air pada sel tumbuhan. Letaknya biasanya ditemukan pada satu vakuole sentral besar yang dapat menempati hingga 80% atau lebih dari volume sel. Yang kedelapan, ada sentrol. Organel berbentuk silinder pada sel hewan yang berfungsi dalam pembelahan sel dengan mengatur mikrotubulus untuk membentuk benang, spindel, dan juga berperan dalam pembentukan silia dan flagella. Letaknya berada di dalam sitoplasma sel hewan dekat nukleus. Yang kesembilan, ada lisosom. Organel yang dibungkus oleh membran tunggal, berbentuk bulat atau vesikel berfungsi sistem pencernaan sel. Letaknya dalam sitoplasma sel dekat dengan badan Golgi. Yang ke-10, ada plasma membran. Lapisan tipis fleksibel di sekelilingi sel yang berfungsi sebagai penghalang. Permeabel aktif mengatur keluar masuknya zat. Letaknya di bagian luar sel.
Yang ke-11 ada Chlorippias. Organel sel tumbuhan dan alga yang berfungsi utama untuk melakukan fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi makanan atau gula bagi tumbuhan dan melepaskan oksigen. Letaknya di dalam sel-sel tumbuhan, khususnya di bagian mesofil daun. Yang ke-12 ada dinding sel. Lapisan pelindung yang terletak di luar membran sel pada tumbuhan, jamur, alga, dan bakteri yang berfungsi untuk memberikan bentuk, kekuatan, perlindungan, dan mengatur keluar masuknya sel. Yang ke-13 ada peroksisom. Organel kecil bermembran tunggal pada sel eukariotik yang berfungsi meliputi detoksifikasi racun, pemecahan asam lemak, dan sintesis lipid penting seperti plasmalogen. Letaknya di dekat organel retikulum endoplasma. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.